Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Wow, udah berapa lama nih Kak kita tidak bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah nih ya, adik-adik sekolah minggu. Oke, kita langsung tanya aja nih, kabarnya masih semangat nggak nih? Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Bentar Kak, kayaknya mereka kurang semangat deh. Ini masih ada kayak, masih ada yang ngantuk-ngantuk nih. Ayo, coba bangkit berdiri dulu semua. Oke, baik. Coba ya, katanya lagi sekali nih. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Yeay. Oke adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita siapin dulu hati kita siapin dulu Alkitab, catatan kita untuk nanti mendengar firman Tuhan. Dan sebelum itu kita jauhkan dulu mainan-mainannya, makanannya kita stop dulu. Jadi kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Oke, sudah siap adik-adik? Yuk kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan dan Bapak, sekarang sebentar kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, musik.
ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, sebetulnya ku berikan hatiku untuk. Ulang lagi sekali ya Dani. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Oh Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oke Daddy, yuk kita siapin hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyi lagi dengan semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke adik-adik, yuk kita mesti berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah memuji dan berlompat-lompat bagi nama-Mu Bapa. Dan Tuhan, sekarang kami siap Tuhan ingin mendengar sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Angel Bapa. Tuhan berkati kami agar kami bisa memiliki telinga seperti murid-murid-Mu Tuhan, dan kami bisa lebih fokus lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Wah, Kak Angel bersyukur karena Kak Angel bisa ketemu lagi sama adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap bersuka cita, dan yang paling penting adalah bersemangat.
Nah, sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, Kak Angel mau ajak nih adik-adik, siapa yang sudah ready, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wow, kayaknya bisa lihat. Nah, meskipun adik-adik masih ngantuk-ngantuk, tapi Kak Angel mau ajak nih untuk adik-adik kasih ciuman, kasih kecupan yang paling manis buat papa mamanya. Ayo, sekarang, lari. Kasih kecupan dan bilang, Pa, Ma, I love you. Kalau sudah adik-adik? Sepertinya Kak Angel lihat dari sini sudah. Wah, ayo kembali lagi. Kita mulai belajar firman Tuhan. Sudah? Oke. Kita siap ya. Hari ini Kakak Angel mau sharing tentang apa? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Pasti nggak tahu Kakak Angel. Nah, Kak Angel mau sharing tentang I am ready. Wow, I'm ready untuk apa nih? Ayo coba Kak Angel mau dengar dulu nih. Coba kalian bilang I'm ready. Yeay, kalian hebat. Nah, di sini Kakak Angel mau bertanya dulu, siapa yang bisa main alat musik? Angkat tangannya. Wow, ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Kalau yang nggak bisa main alat musik nggak apa-apa, jangan bersedih. Ada waktu, selagi punya waktu kita bisa belajar. Kak Angel aja bisa main gitar waktu Kak Angel sudah umur berapa ya? Sudah umur 18 tahun, itu pun susah banget. Nah, jadi nggak ada kata terlambat ya adik-adik untuk belajar. Apalagi adik-adik kan masih sekolah. Wow, pasti gampang banget untuk kalian belajar. Tapi kayaknya yakin kalian bisa belajar alat musik. Terus siapa lagi ya? Ada yang bisa main TikTok. Coba angkat tangannya. Wow, banyak juga ya. Nah, di sini kalian tahu nggak? Kalau waktu kalian main TikTok, bukan Kak Angel melarang, tapi kalian harus memilih dengan benar. Kalau yang jelek, terus udah gitu kata-katanya yang tidak sopan, terus udah gitu kalau misalnya TikToknya tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan diikuti ya adik-adik. Nah, kayak kakak Catherine juga dia suka main TikTok, dia suka ngedance di TikTok. Tapi itu semua tidak langsung kakak Catherine langsung lahir dia bisa ngedance. Enggak adik-adik, dia harus belajar juga, dia harus diproses. Nah, sama halnya siapa yang bisa masak? Ayo, angkat tangannya. Kakak Angel juga dulu waktu masih sekolah sampai SMA, hampir sampai kuliah juga kakaknya nggak bisa masak adik-adik. Malu-maluin kan? Tapi akhirnya kayaknya mikir, Kak Angel nggak boleh kayak gini terus. Kayaknya harus belajar terus. Kayaknya coba masak A, coba masak B, coba masak C. Semua kayaknya coba sampai pada akhirnya gagal. Gak salah adik-adik, nggak apa-apa kalau gagal. Berarti tandanya kita harus coba lagi untuk bisa. Nah, contoh nih, kayak ini nih, kakak Angel punya roti. Adik-adik bisa lihat kan siapa yang suka roti, angkat tangannya. Wow, Kak Angel juga suka, apalagi roti isi coklat. Tapi tahu nggak sih adik-adik, untuk bisa bikin roti kayak gini tuh nggak gampang adik-adik. Apalagi kalau kakak Angel yang dulunya nggak bisa masak, apalagi bikin roti. Auto gagal. Nah, di sini ada roti. Artinya apa? Adik-adik tahu nggak? Kalau bikin roti itu nggak gampang. Dia harus diuleni sampai kalis, dan itu butuh tenaga yang kuat kalau nggak punya mesinnya. Nah, kalau cuma pakai tangan itu, aduh adik-adik, luar biasa capek. Tapi nggak masalah. Selagi kita mau belajar, pasti bisa. Sampai pada akhirnya Kak Angel coba terus sampai akhirnya jadilah roti yang enak. Karena proses yang gak gampang akan menghasilkan hasil yang sempurna, hasil yang enak. Nah, di sini kenapa Kak Angel mau sharing tentang I'm ready? Adik-adik tahu nggak? Salah satu tokoh Alkitab yang diproses Tuhan hingga membuat dia menjadi orang yang hebat. Siapa? Kira-kira siapa ya? Siapa? Ada banyak kakak, iya benar ada banyak di dalam Alkitab. Tapi saat ini Kak Angel mau sharing tentang Gideon. Siapa yang tahu tentang Gideon? Wah,
Ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Gak apa-apa, gak masalah. Nah, kita akan belajar tentang Gideon. Gideon itu, adik-adik tahu nggak? Gideon itu dia berasal dari suku, dari kaum terkecil bangsa Israel. Bisa bayangkan, berarti kan bukan orang hebat, bukan orang yang terkenal. Tapi dia dipakai Tuhan loh adik-adik. Wow. Nah, adik-adik tahu nggak? Waktu Gideon dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk dipakai, adik-adik tahu nggak? Gideon dalam kondisi yang seperti apa? Dia dalam kondisi yang terpuruk, dia dalam kondisi ketakutan. Nah, kalian bisa bayangkan, berarti Gideon bukan orang yang hebat dulunya. Tetapi karena waktu dia dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, Gideon meminta tanda sama Tuhan, Gideon meminta mujizat dari Tuhan, Gideon akhirnya dipakai Tuhan dalam proses demi proses demi proses. Akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Dari suku yang terkecil, kaum yang terkecil, dari orang yang dulunya adalah takut, penakut dia dalam kondisi terpuruk, akhirnya dia bisa berdiri dan dia adalah seorang hakim yang sangat ditakuti dan dihormati di saat itu. Karena waktu itu adik-adik tahu nggak? Gideon waktu itu dia harus membebaskan bangsa Israel dari mana? Dari kekuasaannya bangsa Midian. Nah, adik-adik tahu nggak? Di situ Gideon disuruh Tuhan untuk menyiapkan pasukan. Waktu itu Gideon menyiapkan pasukan yang besar, yang banyak. Bayangkan adik-adik, dari banyaknya pasukan, Tuhan minta supaya disortir jadi sisa 300. Bayangkan, misalnya nih, kayaknya kasih contoh. Misalnya lawannya itu ada 10 orang. Tapi Tuhan cuma suruh siapkan 2 orang. Wow, adik-adik bisa bayangkan, 10 dilawan 2. Kira-kira mungkin nggak ya? Pasti nggak mungkin adik-adik. Tapi di sini karena ketika Gideon berperang bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Sampai pada akhirnya apa adik-adik? Menang. Dan tidak hanya menang, tetapi Gideon itu ditakuti dan disegani, dihormati. Nah, artinya apa? Sama kayak kita semua. Di saat kita bilang rasanya kita nggak mungkin, Kakak Angel, aku tuh nggak punya banyak talenta, aku tuh bukan anak yang dari orang yang paling hebat, atau kayak aku tuh bukan anaknya presiden, aku bukan anaknya seorang pahlawan yang hebat sekali gitu kan, kayak misalnya tentara, polisi, dan lain sebagainya. Aku nggak bisa apa-apa, Kakak Angel. Adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus itu yang berjalan bersama dengan kita, maka kita kuat. Jadi adik-adik harus ingat ya, kepintaran, kehebatan, dan juga kekuatan yang kita punya itu bukan dari kita saja, tapi kita hebat dan pintar karena siapa? Karena Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, di sini Kak Angel mau kasih tahu sama adik-adik nih, supaya ketika kita dipanggil Tuhan, kita harus berkata apa? I'm ready. Ketika kita diproses Tuhan, kita harus berkata apa? I'm ready. Nah, kalau diproses Tuhan itu apa sih, Kak? Diproses Tuhan tuh kayak gini adik-adik. Jadi waktu adik-adik diajarkan supaya belajar untuk mengurangi marahnya, mengurangi emosinya. Nah, itu adalah proses adik-adik yang dimana menjadikan adik-adik itu hebat. Ketika kita dibilang jangan marah-marah ya, berarti kita harus mengendalikan nih emosi kita. Ketika kita mulai marah, temanku itu menyebalkan, temanku itu kenapa bikin kayak gini. Kita harus membaliknya dengan kita harus memberkati dia. Kita harus tenangkan hati, dan kita harus benar-benar yang tahan emosi. Nah, itu nggak gampang, itu proses adik-adik. Kita harus lewati proses demi proses, hari demi hari, untuk kita bisa belajar menjadi orang yang sabar. Tidak hanya itu, apalagi adik-adik, waktu kita belajar harus taat sama orang tua, taat sama guru. Pokoknya kita taat untuk melakukan hal-hal yang baik, taat untuk membaca firman Tuhan, taat untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Artinya itu adalah proses yang membuat kita menjadi lebih
hebat. Jadi kalau adik-adik diminta untuk tetap melewati proses, artinya kita harus I'm ready. Terus apalagi adik-adik, ketika kita dipakai Tuhan dan kita mulai melangkah bersama Tuhan, jangan lagi Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan aku nggak sanggup. No. Kita harus bilang apa? I'm ready. Jadi waktu kita dipakai Tuhan, waktu kita diproses sama Tuhan, dan waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita harus sudah ready. Jadi kita harus benar-benar siap, karena bukan dengan kekuatan kita saja, tapi dengan kekuatannya Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya, angkat tangannya. Yeay, kayaknya seneng banget. Kita harus siap karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Yang pasti kalau kita ada saat ini artinya kita dipilih Tuhan. Kalau kita ada saat ini berarti kita dipakai Tuhan. Jadi kita harus lebih ready lagi. Setiap hari harus diproses. Setiap hari kita harus lakukan yang terbaik. Kita belajar. Kita tidak hanya belajar tentang sekolah, tapi kita belajar dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan menuntun kita untuk semakin hebat. Jadi udah waktunya kita sekian firman Tuhan, dan waktunya kita untuk berdoa. Nah, sebelum itu adik-adik, Kak Angel mau kasih ayat. Ayo, apa? Apa nih? Ayatnya ada di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Nah, Kakak Catherine akan membacakannya. Ayo Kakak Catherine. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yeay! Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan. Kekuatannya siapa? Kuasanya. Kuasanya itu siapa? Kuasa Tuhan dong. Jadi, kita itu akan lebih kuat, lebih strong, lebih ready ketika bersama dengan Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar untuk kami bisa lebih ready, kami bisa lebih kuat, dan kami lebih siap ketika Tuhan terus memakai kami di keluarga, di pertemanan kami, di sekolah. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami bisa menjadi anak yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang gagah berani, yang akan terus dipakai Tuhan sampai pada akhirnya kami tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, waktunya kita prakarya ya. Alat yang dibutuhkan adalah kertas origami, terus stapler, dan lem. Nah, nanti adik-adik di rumah buat lingkaran yang besar sama yang kecil ya, kayak di contoh ini. Oke, yuk kita buat sekarang. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah buat lingkaran besar dan lingkaran kecilnya ya. Kemudian lingkaran yang besar dilipat seperti ini. Setelah dilipat seperti ini, dilipat lagi ke sebelahnya seperti ini. Nah, kemudian yang lingkaran kecilnya dilipat juga sama seperti yang lingkaran besar tadi, dan dilipat juga. Sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya adik-adik ditempelkan di sini. Nah, udah. Kemudian di stapler ke tengah-tengah lipatannya ya. Nah, kalau udah begini, dibuka kertasnya seperti ini.
Dilipat sampai rapih ya. Kemudian, nah udah jadi. Sekarang kita bikin deh antena kupu-kupunya. Langkah selanjutnya, jangan lupa buat antena kupu-kupunya ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah jadi, tempel bawahnya pakai lem. Gini. Nah, kalau udah ditempel ke sini ya. Nah, jadi deh kupu-kupunya. Semoga bisa bikin yang banyak-banyak buat di rumah ya. Sekian prakarya hari ini. Tuhan berkati. Hai adik-adik, wow, kita bertemu lagi ya bersama dengan kakak Catherine. Oke adik-adik, gimana nih prakaryanya? Mudah bukan? Wah, ada yang udah buat nih, coba lihat dong hasilnya. Wow, keren-keren ya. Kayaknya ada yang masih buat ini ya, atau ada yang masih ketagihan nih buat prakaryanya. Oke, nanti boleh dilanjut ya, bisa selesai ibadah. Oke adik-adik, jadi setelah kalian buat prakarya dan kalian juga sudah menemukan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Angel tentang apa? I am ready, aku siap. Oke adik-adik, ya jadi udah dicatatkan ya firmannya, udah dicatat apa yang disampaikan oleh kakak Angel. Oke mantap. Oke adik, saatnya pengumuman. Oke adik, seperti biasa minggu depan masih ada ibadah online jam berapa adik-adik? Jam 7 pagi. Adik udah bangun kan semuanya? Keren. Oke, dan kalau misalnya ada adik nih kan semuanya pasti punya talenta kan, entah itu nari atau main musik atau nyanyi, boleh kirimkan di nomor di bawah ini. Jadi nanti talenta kalian bakal kita ngomong sama-sama di sini. Oke, adik sekian dari pengumuman untuk hari ini. Bye bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga apinya supaya tetap berkobar-kobar buat Tuhan dan lakukan yang terbaik. Yuk kita saat ini kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangannya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Biarlah kami terus memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami akan semakin kuat bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.